Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Dati dalam pembelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar materi baru, tentunya lebih seru dan menantang. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi sejarah. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Ya anak-anak, setelah berdoa, kita akan mulai belajar. Semoga anak-anak diberi kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan. Sudah siap ya anak-anak? Tujuan pembelajaran pada hari ini meliputi yang pertama, siswa dapat menjelaskan teks narasi sejarah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri khusus teks narasi sejarah. Yang ketiga, siswa dapat mencari contoh teks narasi sejarah. Dan yang terakhir, siswa dapat menggali informasi dari teks narasi sejarah dengan menggunakan kata tanya adik simbol. Yuk kita bahas satu persatu. Apakah yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Nah anak-anak, pernahkah kalian membaca tentang sirah rasul atau kisah-kisah para nabi? Tentunya pernah ya, bahkan mungkin anak-anak juga memiliki bukunya di rumah. Nah, teks yang kalian baca termasuk ke dalam teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah merupakan sebuah teks atau cerita tentang peristiwa atau kejadian pada masa lalu, berisi tentang fakta-fakta kejadian tersebut dan memiliki nilai sejarah. Nah, jika teks narasi pada umumnya biasanya hanya mengandung unsur waktu saja, tetapi belum tentu memiliki nilai sejarah. Sedangkan teks narasi sejarah sudah pasti memiliki atau mengandung nilai sejarah. Sebagai contoh, misalnya anak-anak membaca teks yang berjudul tentang berwisata ke Gunung Merbabu. Nah, teks tersebut ketika menceritakan tentang kapan berangkat berwisata, kemudian kegiatannya di sana apa saja, diceritakan secara detail, kemudian mengandung unsur waktu, maka teks tersebut disebut sebagai teks narasi saja. Tetapi ketika anak-anak mendapati teks misalnya berjudul tentang perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Nah, teks tersebut mengandung nilai sejarah, maka disebut sebagai teks narasi sejarah. Nah, sampai di sini jelas ya anak-anak bedanya antara teks narasi biasa dengan teks narasi sejarah. Nah, jika anak-anak sudah mampu membedakan, tentunya anak-anak akan lebih mudah untuk menyebutkan ciri-ciri teks narasi sejarah. Ciri-ciri teks narasi sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Kronologis artinya cerita tersebut disampaikan berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, berisi fakta peristiwa atau kejadian. Jadi, teks narasi sejarah isinya tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya atau fakta. Ciri yang ketiga yaitu sering menggunakan kata penghubung waktu.
contohnya, lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, dan sebelumnya. Ciri yang keempat yaitu mengandung nilai sejarah. Contoh teks narasi sejarah. Nah, anak-anak tentunya pernah mendengar kisah Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, kemudian mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan ya. Nah, ternyata kisah Nabi Musa tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 62. Di situ, di dalam surat tersebut sangat jelas terlihat bagaimana urutan Allah mulai memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk berangkat pada malam hari, ya. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Jadi Allah merintahkan Nabi Musa untuk berangkat pada malam hari bersama dengan sebagian kecil dari Bani Israel yang sudah beriman kepada Allah. Kemudian Fir'aun pun mengumpulkan para prajuritnya untuk segera bisa menyusul Nabi Musa, ya. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Jadi terlihat nih, pasukan Nabi Musa dengan pasukan Fir'aun mulai dapat menyusuli pada waktu matahari terbit. Nah, melihat hal tersebut, kaum Nabi Musa merasa khawatir, merasa was-was. Nabi Musa, kita akan tersusul, bagaimana ini? Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka Nabi Musa dengan keimanannya yang sangat kuat meyakini bahwa Allah akan menolongnya. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka seketika itu juga terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Kemudian Fir'aun dan kaumnya dapat menyusul, dan akhirnya ketika berada di tengah tergulung oleh lautan tadi. Subhanallah, sungguh luar biasa ya, ternyata di dalam Al-Quran juga mengandung nilai sejarah yang termasuk teks narasi sejarah. Nah, ini salah satu contohnya saja anak-anak. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali peristiwa pada masa lampau yang Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia saat ini. Contoh teks narasi yang kedua ada di dalam buku tematik tema 7, judulnya tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, anak-anak bisa membacanya ya, teksnya banyak, ada beberapa paragraf, isinya tentang bangsa-bangsa Eropa yang pada abad ke-15 mulai kedatangan ke Indonesia, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ya. Ternyata mereka datang ke Indonesia ini mempunyai dorongan atau motivasi. Nah, diantaranya adalah yang kita kenal dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Respect. Selain itu, karena faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah saat itu mulai berkembangnya kapal layar untuk sebagai alat transportasi mengarungi samudera yang luas. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan juga menjadi faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia. Kemudian ditemukannya kompas juga menjadi salah satu faktor pendorong penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Kompas yang berguna sebagai penunjuk arah sangat bermanfaat bagi para penjelajah dalam mengarungi samudera yang sangat luas. Nah, anak-anak, jenis teks narasi sejarah tersebut tentunya membutuhkan waktu dan kecermatan dalam membaca agar anak-anak bisa memahaminya dengan baik, agar anak-anak dapat mengetahui apa isi dari teks tersebut.
Nah, jika setelah membaca ternyata belum paham, maka ada teknik lagi bagaimana caranya agar kita bisa memahaminya lebih mudah, yaitu dengan cara menggali informasi menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, jadi anak-anak dirasakan setelah membaca teks, paham atau tidak. Nah, jika tidak paham, maka yang menjadi pertanyaan di dalam hati anak-anak itu apa? Silahkan dituliskan. Nah, jika pertanyaan itu sudah dituliskan, maka anak-anak bisa mencari jawabannya dalam teks tersebut. Nah, proses seperti ini dinamakan menggali informasi menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, kita ulas sekali lagi ya, barangkali ada yang lupa adik Simba itu apa. Sebelumnya pernah kita pelajari anak-anak. Jadi menggali informasi penting dengan menggunakan kata tanya adik Simba, prosesnya meliputi seperti ini. Pertama, tentunya melalui proses bertanya. Apa yang menjadi pertanyaan dalam hati anak-anak silahkan dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian setelah jadi dalam bentuk tulisan, anak-anak dapat membaguskannya dengan mengubah catatan-catatan tadi menjadi kalimat tanya yang menggunakan kata tanya adik Simba. Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi proses yang kedua ini adalah proses membuat kalimat tanya. Nah, setelah kalimat tanya tersebut jadi, maka proses selanjutnya adalah mencari jawabannya di dalam teks. Nah, jadi menjadi lebih terarah apa yang ingin kita ketahui dari teks yang sudah kita baca tadi. Nah, jelas ya anak-anak. Yuk kita praktekkan menggali informasi dengan adik Simba dari teks tentang peristiwa datangnya bangsa Eropa ke Indonesia tadi. Nah, yuk kita mulai dengan kata tanya apa ya anak-anak? Apa faktor yang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia? Nah, dengan kalimat tanya ini anak-anak bisa langsung mencari jawabannya ke dalam teks, sehingga tidak perlu membaca teks secara utuh dari awal sampai akhir. Anak-anak cukup melakukan membaca kilat gitu ya untuk mencari jawaban tersebut. Kemudian kalimat tanya yang kedua misalnya, di mana bangsa Barat mendarat pertama kali di Indonesia? Ini juga anak-anak bisa langsung mencari ke teks, jadi langsung menuju ke inti jawaban atau isi yang ingin diketahui. Nah, anak-anak dapat mengembangkannya untuk jenis teks dengan judul yang lain. Nah, nanti kita akan berlatih ya anak-anak. Sudah paham anak-anak cara menggali informasi dengan menggunakan adik Simba ya? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, jika sudah dapat menggali informasi, selanjutnya anak-anak akan guru latih untuk mengetahui atau menentukan mana yang termasuk teks narasi sejarah, mana yang bukan, hanya dari membaca judulnya saja. Ya, anak-anak. Di dalam gambar terlihat beberapa contoh judul teks atau judul bacaan. Yuk kita identifikasi satu persatu ya. Kancil dan kura-kura. Termasuk teks narasi sejarah bukan? Bukan ya tentunya ya. Ini termasuk dongeng. Tsunami di Aceh? Ya, termasuk teks narasi sejarah. Cita-cita Adinda? Bukan teks narasi sejarah. Detik-detik kemerdekaan RI termasuk teks narasi sejarah, dan kisah hidup B.J. Habibie termasuk teks narasi sejarah. Jadi dari membaca judulnya saja kita bisa memperkirakan apakah teks tersebut termasuk jenis teks narasi sejarah atau bukan. Mudah kan anak-anak? Ya, insya Allah bisa ya. Alhamdulillah, tuntas sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita review agar lebih mudah memahami apa yang sudah anak-anak pelajari tadi. Ya, kita sudah belajar tentang teks narasi sejarah meliputi pengertiannya, ciri-ciri, contoh, dan cara menggali informasi dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan buka buku tematik tema 7 halaman 19 sampai 21.
Tugasnya adalah yang pertama, anak-anak harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan cermat. Ada 2 judul teks yang harus kalian baca. Yang kedua, setelah membaca, galilah informasi dari kedua teks tersebut dengan cara membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya adik Simba. Masing-masing teks 5 pertanyaan. Ketiga, setelah anak-anak membuat kalimat tanya, anak-anak mencari jawabannya ke dalam teks. Tulislah tugas ini ke dalam buku tugas kalian dengan tulisan yang rapi dan kaidah yang benar. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat berlatih, semoga dimudahkan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.